Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, sejak Wahabi Salafi lahir ke muka bumi ini, selalu memusuhi praktik tasawuf. Siapapun yang anti tasawuf atau sufi, maka dia secara otomatis gugur masuk ke dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para pentolan Wahabi seperti Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Firanda Andirja, Khalid Basalamah dan kawan-kawan menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hanya klaim saja. Sebab ulama di seluruh belahan bumi ini tidak mengakui Salafi Wahabi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan hanya karena akidahnya yang berbeda, tetapi juga karena Salafi Wahabi anti sufi atau tasawuf. Kelompok Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan 4 mazhab banyak mengakui bahwa tasawuf termasuk tarekat adalah bagian integral dari bangunan peradaban Islam. Sebut saja Firanda Andirja dan Salim Yahya Kibas yang mencatut nama Imam Syafi'i untuk menyerang tasawuf atau para sufi. Tasawuf dibina atas dasar kebodohan di atas kebodohan yang telah ada dan melekat pada pelakunya. Karena tabiat ajaran tasawuf adalah kebodohan. Berkata Imam Syafi'i, kalau seorang belajar tasawuf di waktu pagi, maka di waktu siang dia telah menjadi orang yang paling dungu. Nah, kutipan di atas dengan mencatut pendapat Imam Syafi'i memang sering digunakan tokoh-tokoh Salafi Wahabi. Mereka memanipulasi pendapat dan peruntukan dari argumen Imam Syafi'i. Padahal bagi yang belajar kitab-kitab Imam Syafi'i sangat jelas yang ditentang Imam Syafi'i adalah orang yang mengakui mengikuti tasawuf tetapi tidak mengerti makna dan hakikat apa yang dia ucapkan atau tidak melakukan ragam ikhtiar di muka bumi ini. Penjelasan ini cukup panjang. Para ulama sekelas Imam Baihaqi banyak menuturkan soal pendapat Imam Syafi'i ini dan sangat populer di kalangan Sunni. Jadi tokoh-tokoh dan aktivis-aktivis Salafi Wahabi ini dalam konteks pendapat Imam Syafi'i adalah bagian dari apa yang disebut Sayyidina Ali, yaitu kalimatu haqqin urida biha batilun, di mana teksnya benar tetapi peruntukannya salah. Disinilah jahatnya kelompok Salafi Wahabi dari dulu hingga kini. Membenci kelompok Sunni, tetapi sering menggunakan teks-teks dan simbol-simbol yang lahir dari kelompok Sunni. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tasawuf menjadi salah satu kajian keagamaan yang vital, karena ajarannya yang mengandung makna cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama ciptaannya. Tasawuf sendiri adalah jalan supaya lebih dekat kepada Sang Maha Pencipta. Jalan supaya mendapatkan ketenangan batin dalam meniti kehidupan. Tentunya dengan bimbingan guru spiritual atau mursyid yang ahli di bidangnya. Juga jangan lupa bahwa tasawuf tidak pernah mengajarkan kekerasan. Selama ini kita selalu disuguhi dengan paradigma kekerasan atas nama agama. Aksi-aksi teror yang telah terjadi atas nama agama menjadi pertanyaan di benak kita. Apakah agama adalah sumber ketenangan atau justru sebaliknya? Maka benar, seperti apa yang pernah diungkapkan Profesor Dr. Quraisy Shihab, iblis berbuat jahat tidak berani sambil bertakbir, sedangkan manusia berani berbuat jahat sambil bertakbir, seolah-olah kejahatan yang mereka lakukan atas perintah Tuhannya. Lain hal dengan kaum radikalis yang mengatakan bahwa seolah-olah tasawuf adalah gulma yang harus disingkirkan serta menjadi sebab kemunduran bagi umat Islam. Bahkan dianggap sebagai suatu kesesatan dalam beragama. Walhasil, aksi teror mereka lakukan dengan menggila dan terkadang tanpa belas kasih justru dianggap sebagai aksi jihad ala mereka. Diawali dengan menebar propaganda secara halus dan dengan konten yang menarik. Kemudian mereka terjebak dalam fanatisme agama yang membunuh peradaban. Mereka justru menjadi parasit dalam keberagaman dan keberagamaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.